Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Amidi dan teman-teman semuanya. Sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama, saya Elvira Indah Syafitri dengan NIM 15114211030. Yang kedua, Nur Huda dengan NIM 5201421007. Dan yang terakhir, Fadila Safa Ramadanti dengan NIM 5402421039. Untuk yang pertama, mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh Fadilah. Kepada Fadilah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Elvira atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang sumber daya alam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Namun sumber daya alam tidak boleh dimanfaatkan begitu saja. Perlu adanya pelestarian dan juga rasa tanggung jawab dari manusia. Apabila pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan akibat, akan berdampak pada lingkungan dan manusia. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Beberapa penyebab dari kerusakan lingkungan antara lain seperti tingkah laku atau perilaku manusia, teknologi yang tidak ramah lingkungan, sikap individu yang tidak peduli lingkungan, kebutuhan akan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terselenggaranya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali dan bijaksana. Oleh karena itu, perencana kegiatan perlu mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan sejak awal akibat terbentuknya situasi yang merugikan akibat pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran agar pelaksanaan pembangunan dapat tercapai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman lainnya. Baik, terima kasih Fadila untuk penjelasannya. Jadi ini merupakan salah satu gambar dari kerusakan lingkungan. Yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan adalah kerusakan atau menyebabkan kerusakan degeneratif lingkungan melalui habisnya aset alam seperti air, tanah, dan udara termaksud ekosistem, intrusi habitat tanah dan udara termaksud ekosistem, atau pemusnahan satwa liar. Hal ini merupakan perubahan nyata dalam lingkungan yang dianggap tidak diinginkan atau merusak. Untuk pemaparan selanjutnya mengenai rumusan masalah yang akan dipaparkan oleh Huda. Kepada Huda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam. Masalah pokok dari penelitian ini terdiri dari beberapa submasalah, yaitu yang pertama, seberapa pentingnya sumber daya alam bagi manusia. Yang kedua, apa dampak pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk pelestarian sumber daya alam serta peran manusia dalam pelestarian sumber daya alam. Tujuan dari proposal ini yaitu agar masyarakat mengetahui pentingnya sumber daya alam bagi kehidupannya, menjelaskan tentang dampak pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus, dan menjelaskan bentuk pelestarian sumber daya alam serta peran manusia dalam pelestarian sumber daya alam. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Huda untuk pemaparannya. Untuk yang terakhir mengenai manfaat. Manfaat yang diharapkan dibuatnya dengan proposal riset ini antara lain masyarakat menjadi tahu bagaimana pentingnya sumber daya alam untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, memberikan informasi tentang dampak pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus.
Dan yang terakhir, masyarakat menjadi tahu akan pentingnya pelestarian sumber daya alam agar sumber daya alam bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama. Baik, itu dia pemaparan dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.